semua, selamat datang di podcast kami. Dari kami kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Alia Buska Bangsusanto di 01 sebagai moderator. Dan topik hari ini yaitu manusia tidak dapat digantikan dengan AI. Mengenai perkembangan dengan manusia bahwa teknologi semakin canggih seperti AI ini. Jadi menggunakan AI ini banyak dampak negatif dan positifnya, tergantung cara pemakaian kita dengan bijak. Seperti yang dibicarakan oleh Wakil Presiden kita, beliau menekankan bahwa AI bukan ancaman, melainkan alat untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Nah, di sini saya ingin mendengar pendapat narasumber di sini, yaitu teman-teman. Silakan perkenalkan diri masing-masing. Halo semua, nama aku Arya Dini Fitri dengan NIM 04. Halo semua, nama aku Seria Makrama Fitri dengan NIM 001. Halo semua, aku Nawab Antar dengan NIM 022. Halo semua, nama aku Arya Balkisyamu dengan NIM 023. Halo guys, nama aku Yunan Safik Azizur Rahman dengan NIM 026. Hai. Oke, halo teman-teman. Saya Alfred Renata dengan NIM 027. Jadi kita langsung masuk aja ke topik podcast kita. Jadi topik utama di sini adalah AI ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari video Gibran yang tadi moderator kita bilang itu di YouTube, sebenarnya Gibran ini membahas tentang bonus demografi yang ada di Indonesia. Jadi pertama aku mau bahas nih soal bonus demografinya dulu ya teman-teman. Yang pertama itu bonus demografi itu sebenarnya apa sih? Yang kita tahu secara general itu definisi dari bonus demografi itu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif di Indonesia atau sekitar 15 sampai 64 tahun ini usia produktifnya itu lebih besar dibandingkan usia yang non produktif. Nah, bonus demografi ini periodenya itu diperkirakan bakal muncul puncaknya pada tahun 2045 atau yang biasa kita sebut dengan Indonesia Emas. Itu dimana bertepatan dengan 100 tahunnya Indonesia atau 1 abadnya Indonesia merdeka ya. Terus di sini aku mau bahas peluang dari bonus demografi sendiri ya. Kita kesampingkan dulu Gibran yang ada di video itu, ini pure opini sendiri dulu ya. Jadi peluang dari bonus demografi ini gue bakal ambil satu aspek dulu. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi dulu deh. Kalau misalkan jumlah penduduk usia produktif terlebih tinggi, itu bisa meningkatkan produktivitas kita Indonesia serta pertumbuhan ekonomi. Terus pendapatan per kapita kita juga bakal lebih tinggi juga sih. Terus kita beralih ke ini deh, tantangan yang dihadapi. Pertama itu gue bakal bahas soal kualitas sumber daya manusia. Terus ini tuh jadi tantangan utama banget karena kalau misalkan kita lihat di lapangan sebenarnya kualitas kita tuh nggak seberapa ininya, nggak seberapa berkualitasnya, tapi entah kenapa tuntutan pasar kerja itu semakin lama semakin tinggi ekspektasinya juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tuh memastikan kalau misalkan tenaga kerja Indonesia itu memiliki kualifikasi sama keterampilan yang sesuai, kita itu juga harus menjadi sumber daya yang berkualitas juga gitu. Jangan selalu menuntut kenapa ini kualifikasinya harus begini, harus tinggi ini, padahal kita juga sendiri nggak sebegitunya gitu, ngerti kan? Tapi kita juga harus melihat diri kita sendiri, gimana kita caranya mengoptimalkan diri kita menjadi sumber daya yang kualitas. Terus yang kedua, aspek yang kedua itu pendidikan dan pelatihan. Jadi kalau misalkan kita lihat sekarang, kita harus lihat dari 2 point of view. Yang pertama itu ada dari fasilitator, atau kita bisa bilang dari pemerintah. Yang kedua bisa dari generasi muda itu sendiri sebagai penunjang bonus demografi tahun 2045. Jadi kita pertama lihat dari point of view fasilitator. Di sini fasilitator kita atau pemerintah sudah memberikan pendidikan, walaupun kita bisa di lapangan pendidikan kita kayak gimana ya, dan pelatihan yang cukup lumayan layak gitu untuk kita gunakan. Yang pertama kita bahas tentang pendidikan. Kita ambil studi kasus dari misalkan SMK dulu deh. SMK itu mereka dijanjikan untuk setelah sekolah kita bisa dapat kerjaan gitu kan harusnya. Tapi kenyataan di lapangan apa? Ekspektasi kita apa jadinya? Itu kayak
kenyataan di lapangan tuh semua yang SMK itu belum tentu bisa dapat kerja. Jadi di sini juga ada pelatihan. Kalau gua di Jakarta, nggak tahu di sini ada apa enggak ya, tapi di Jakarta itu ada PPDK, ada kayak pelatihan pekerjaan gitu. Nah, di situ tuh ada dari barista bisa, jadi tukang AC pun lo bisa di situ dilatih gitu. Jadi menurut gue fasilitator itu pemerintah juga sudah memberikan lapangan yang luas untuk kita mengoptimalkan potensi kita. Yang ketiga kita juga yang kedua dari point of view generasi muda sendiri, kita juga harus gitu mengoptimalkan diri kita. Kita nggak harus nyalahin pemerintah kayak, oh enggak ini standarnya kelebihan, ini standarnya kurang ini, kurang ini, kurang itu. Tapi gimana kita melihat diri kita sendiri untuk kayak, gue bisa nih memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan gitu dan mengetahui potensi diri gue sendiri gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir deh, ada lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan di Indonesia ini, balik lagi ke topik kita yang pertama tadi yang tentang kualitas sumber daya manusia, itu terlalu tinggi tuntutannya. Terus kayak jatuhnya karena tuntutan yang terlalu tinggi itu, jadi kita seolah-olah kayak defisiensi lapangan pekerjaan. Padahal seharusnya kalau misalkan potensi kita dikembangkan lagi, seharusnya kita bisa nge-reach lapangan pekerjaan itu. Atau ada juga yang bisa bilang kalau lapangan pekerjaan ini tuh kurang karena high expectation itu dari segala instansi atau perusahaan yang menyediakan gitu. Kalau menurut Mbak Balkis gimana ini bonus demografi di Indonesia? Dan menurut saya ya Mbak Anna, untuk bonus demografi sendiri itu saat jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia non-produktif. Seperti yang Mbak Arma bilang tadi, negara punya potensi ekonomi yang lebih. Artinya banyak orang nih yang bisa bekerja, memasukkan uang, dan mendorong pertumbuhan Indonesia. Kalau tidak ada lapangan pekerjaan, pendidikan yang memadai, ataupun keterampilan yang sesuai, malah bisa timbul masalah baru seperti pengangguran dan kemiskinan. Karena di era zaman sekarang ini, kita tuh emang jadi problem nomor satu ya. Teman-teman, kayak kita lihat tuh di Indonesia emang lagi marak-maraknya kesulitan mencari sumber penghasilan, pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, di era digital sekarang ini, kita membahas AI ya. AI itu juga bisa mempengaruhi dengan adanya pengangguran yang banyak banget sekarang di negara kita. Karena banyak nih prospek-prospek yang digantikan oleh AI ya, contohnya seperti kasir, operator, dan pekerjaan administratif ataupun yang lainnya. Mungkin di zaman lebih maju lagi, lebih ke depan lagi, pekerjaan-pekerjaan yang sekarang dilakukan oleh manusia itu juga bisa bakal digantikan dengan AI dan robot. Kita nggak pernah tahu nih perkembangan di negara kita itu seperti apa, di dunia itu seperti apa selanjutnya. Makanya itu peran negara itu sangat penting ya. Lembaga legislatif harus membuat aturan agar penggunaan AI tetap adil. Contohnya seperti sekarang ini banyak juga editor-editor atau banyak banget nih zaman sekarang juga animator-animator itu pada memberikan keluh kesah mereka karena adanya AI banyak nih hasil karya editor-editor animator yang sudah digunakan oleh AI. Karena itu juga jadi salah satu alasan problem bagaimana pekerjaan manusia itu digantikan oleh AI. Dan itu kalau negara tidak punya sektor atau pekerjaan yang jelas, ini bisa memperparah pengangguran yang ada di Indonesia. Karena itu, dengan yang ada pergantian presiden di tahun sekarang ini, kita harap bisa ada kebijakan agar pengangguran di Indonesia itu bisa berkurang dan adanya kebijakan yang ketat kepada penggunaan AI di Indonesia. Dan Mbak Arima tadi juga membahas tentang sumber daya manusia ini di Indonesia yang sebenarnya itu emang kurang dan kita perlu meningkatkan SDM kita agar kita itu tidak hanya mengandalkan atau berharap kepada pemerintah untuk negara kita lebih maju, padahal kita sendiri itu kurang untuk bisa mengembangkan negara sendiri. Karena negara kita tidak merasa lebih maju daripada negara lain, itu kita tidak bisa hanya menyalahkan kepada pemerintah, namun kita harus katakan diri kita sendiri agar kita bisa selevel dengan
SDM-SDM di negara lain gitu. Dan yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan itu harus merata, terjangkau dan sesuai zaman. Kurikulum harus menekankan pada kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital. Kita ini nggak hanya fokus dalam satu aspek aja nih. Kita ini semua berbeda-beda. Kita tidak semua anak itu memiliki kelebihan masing-masing. Karena itu dengan kita meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya dalam satu aspek saja, namun dengan aspek-aspek yang berbeda. Yang kedua, pelatihan keterampilan dan vokasi. Banyak lulusan yang tidak siap kerja karena kurangnya keterampilan praktis. Pelatihan ini itu juga menambah sertifikat dan memperluas SDM untuk siap menghadapi dunia kerja modern. Dan ketiga, meningkatkan akses teknologi dan internet. Di era digital sekarang ini, akses internet dan kemampuan menggunakan teknologi sangat penting. Pemerataan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil, perlu bercepat. Karena banyak banget di tempat-tempat tertentu yang dapat akses internet atau akses digital yang memadai. Kita bilang apa kok SDM tidak merata, karena kita harus meratakan segala kebutuhan. Yang keempat adalah kerjasama antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan. Dunia kerja ini udah berubah, makanya penting ada sinergi antara lembaga industri agar bisa siap kerja dan sesuai kebutuhan pasar. Karena banyak banget Indonesia fresh yang sulit mendapatkan pekerjaan karena kualifikasi atau persyaratan ini sulit karena kita lulusan itu belum punya pengalaman guys, dan kita tuh disuruh minimal pengalaman setahun, minimal pengalaman apa-apa, karena tuh di CV kita sendiri itu kurang. Karena itu diharapkan tidak ada kesulitan lulusan baru ini untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa mendapatkan pengalaman agar bisa memiliki CV yang lengkap. Begitu ya Mbak Alma, berapa tentang bonus demografi. Saya bisa dilanjutkan kepada pembicara selanjutnya, Mas Nawal, silakan lanjutkan. Oke, jadi saya dengan Mas Albert akan membahas tentang video yang beredar dan yang diupload oleh Mas Gibran. Mungkin Mas Albert sendiri sudah melihat ya videonya. Oke, bisa di-on. Ya untuk kalau dari diri saya sendiri sih saya sudah melihat ya secara fullnya videonya itu seperti apa. Jadi awalnya nih Pak Gibran dengan semangat yang membara, dia menjunjung tinggi tentang penggunaan AI di Indonesia. Namun dia juga lupa banyak dan Indonesia ini banyak yang kurang dari segala aspek. Jadi dia ingin apa istilahnya, ingin memajukan AI terlebih dahulu daripada aspek yang lain. Nah, seakan-akan waktu di videonya dia tuh bersikap defensif waktu dihujat. Jadi gimana nih Mas Albert tentang opininya? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, jadi ini kan membahasnya tentang kayak implementasinya Gibran kayak untuk menggunakan AI di negeri Indonesia, sedangkan masyarakatnya itu belum tentu siap kan ini dari poinnya Mas Nawab ini ya. Jadi kalau untuk menurut saya pribadi ya sebenarnya emang betul yang namanya Indonesia itu kalau dibilang siap apa belumnya untuk mengenal AI itu belum sepenuhnya siap, karena kan bisa kita lihat juga ya dari penjelasan para bicara sebelumnya ini, bicara sebelumnya, bahwasanya kalau SDM Indonesia itu memang belum semaju itu. Jadi kalau mereka diberikan teknologi yang menurut mereka terlalu berlebihan, maka mereka akan istilahnya overwhelmed akan teknologi tersebut. Jadi langkah yang seharusnya kita ambil itu ya kayak itu tuh harus perlahan-lahan itu kayak meningkatkan kualitas SDM secara merata sini. Daripada kita mengutamakan memajukan teknologi secara instan. Karena kan kayak percuma walaupun kita ingin mengejar tertinggalan teknologi dengan negara lain, tapi kalau kualitas masyarakat kita itu masih belum bisa mumpuni untuk melaksanakan hal apa saja bisa dilakukan dengan teknologi tersebut. Nah, jadi ya kesimpulannya kalau menurut saya ini
tindakan Gibran ini sebenarnya itu terlalu terburu-buru. Dan kok bilang dia itu kayak defensif terhadap kayak hujatan dari masyarakatnya, sebenarnya itu kan bilang memang terlalu memaksa, ya memaksa. Tapi mungkin Mas Gibran ada tujuan lain ya di belakangnya kayak mau memaksakan kayak apa itu menggunakan AI di negara ini. Cuma ya itu pendapat saya. Kalau sekiranya namanya jeratan sampai hal itu, menurut saya itu masih terlalu kecil. Karena kan SBM Indonesia kan belum maju. Nah, itu sih buat saya pesawat. Oke. Jadi menurut Mas Albert ini netizen tuh bukan anti AI. Jadi cuma mereka tuh pengen pemimpinnya lebih nyambung ke realita aja. Jadi bukan kayak loncat langsung ke masa depan atau ya bisa dibaratkan Indonesia ingin menjadi seperti Cina dengan langsung dengan singkat dan yang sebegitu cepatnya. Oke, jadi mungkin bisa dilanjut nih tentang videonya yang tadi. Nah, wakil presiden kita nih bicara tentang film animasi Jumbo yang kualitasnya nih hampir mirip dengan AI. Mungkin dari segi audio sama audio visualnya, terus gambarnya mungkin lebih baik daripada AI. Nah, terus aku juga dengar nih waktu produsernya bilang bahwa film Jumbo ini butuh 5 tahun untuk membuat seluruh animasi ini. Nah, mungkin bisa disambungkan dengan Pak Gibran juga membuat eh, lomba membuat AI itu temanya. Tapi di dalam isi lombanya mereka tuh cuman kayak mengisi prompt. Nah, lalu mengisi prompt misal buatkan saya gambar ini dengan judul ini bla bla bla. Nah, terus hasilnya dikirim untuk dijadikan karya para peserta. Nah, menurut Mas Albert nih, apakah etis atau enggak ya buat yang lomba ini? Karena kan hasil karyanya dari AI. Masa yang menilai harus juga AI? Nah, mungkin itu aja dari aku, bisa dilanjut oleh Mas Albert. Oke, saya izin menjawab. Jadi kalau dari hal tersebut ya, jadi lomba, tapi kita itu cuma ngisi prompt terus gitu kita kumpulkan. Nah itu sebenarnya kalau dibilang etis atau enggak sih, nggak etis ya jujur aja. Karena itu kan istilahnya kesannya gitu kita maunya asal jadi, bukan kayak kita itu beneran effort buat lomba tersebut. Jadi kalau dipikir-pikir, sebenarnya hal ini itu juga kesalahan dari masyarakat kita sendiri juga ya. Ya bisa disalahkan juga dari pembuat lombanya. Karena kan istilahnya itu lomba kayak tentang AI gitu. Bukan kita menggunakan AI sepenuhnya, terus kita langsung kirim ke media, bukan begitu ya. Nah, jadi ini terjadi beberapa kesalahan ini sebenarnya dari ya, masyarakat ya. Pertama yang ingin saya bahas itu dari pola pikirnya para masyarakat dulu ini. Masyarakat itu kok pada zaman sekarang itu ya masih kebanyakan mikirnya itu pengen asal jadi ataupun bisa jadi kayak mikirnya itu apa ya nggak mau repot. Nah, pola pikir seperti ini sebenarnya itu nggak baik buat keterlanjutan masa depan tuh. Karena kalau dibiasain, mereka itu nanti jatuhnya nggak kebiasa yang namanya berusaha. Nah, jadi pola pikir seperti ini harus kita atasi dulu sebelum kita ingin lanjut ke tahap selanjutnya. Karena kalau orang-orang itu serba pengen cepet jadi, pengen gampang, ya nggak ada yang bagus dan beneran kayak apa ya, nanya full effort dan berkualitas gitu loh. Contohlah gampangnya kayak misal suatu hal yang dibuat dengan penuh cinta, sepenuh hati dan full niat ya, bandingkan dengan asal bikin dan kuantitasnya banyak. Pasti berbeda, pasti bagusnya yang dibuat dengan penuh hati. Sebenarnya begitu ya. Contoh gampangnya seperti ini. Nah, kita masyarakat seperti ini tentu emang bilangnya nggak etis dan sebagian juga salah. Ya akhirnya kan ya dari itu rumornya katanya juga itu sih. Katanya yang masih yang itu pakai prompt. Oh, di itu tuh pendapat saya. Oke, mungkin tadi aku sempat mention tentang film Jumbo.
Nah, kalau sepengetahuanku ya, para pemerintah atau ya bisa dibilang investor-investor itu kayaknya sih nggak berani berbicara tentang animasi itu dengan lebih, karena mereka cuma hanya support dia aja. Jadi eh, menurut beberapa pendapatku pribadi, mending kita bantu para animator-animator kecil atau animator-animator yang sekiranya karyanya tuh bisa dipublish di luar atau di internasional, biar Indonesia bisa go internasional. Mungkin itu aja dari aku. Aku bisa lanjut balikin ke moderator. Terima kasih. Baik, saya sebenarnya ingin tahu juga sih, narasumber yang lainnya. Apakah boleh silakan memberi penjelasannya? Oke, kita udah dengerin tadi soal bonus demografi sama AI yang dibahas sama Mas Nawaf sama Mas Albert ya. Tadi udah ngebahas juga tentang gimana Gibran itu bikin lomba AI tanpa apa ya, tanpa ada pokoknya pure AI gitu. Ya, lombanya. Sekarang kita bisa denger nih dari Mas Yunan atau Mbak Celia karena di sini perannya sebagai eh masyarakat ya yang bisa berpendapat tentang AI ini menurut Mas Gibran. Silahkan, siapa? Mas Yunan dulu boleh? Silahkan. Baik Mbak Akma, terima kasih atas waktunya ya. Saya di sini sebagai penyalur aspirasi rakyat, ya yang tentunya harus mendorong lahirnya kesadaran kolektif bahwa literasi digital yang ditekankan oleh media saat ini, rakyat Indonesia harus diperlengkapi kemampuan yang untuk memilah mana informasi yang otentik, yang mana yang manipulatif. Lebih dari itu, elit politik dan pemimpin bangsa harus memberikan contoh dengan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, terbuka, dan mengerti. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu tidak tidak include poin-poin yang saya bacakan tadi. Yang pertama, beliau tidak bertanggung jawab. Yang kedua, beliau tertutup. Yang keempat, beliau tidak menghormati martabat rakyatnya. Seperti yang dikatakan Mas Nawaf tadi, seharusnya itu kita lebih menghormati para animator atau ilustrator dari dalam negeri sendiri yang benar-benar bekerja menggunakan tangannya sendiri dengan kreativitasnya sendiri, bukannya malah sebetulnya bagus kita bisa memanfaatkan AI dengan baik, namun kita tidak sampai lupa dengan manusianya sendiri gitu. Di sini kita punya rakyat, yang milih presiden juga rakyat, yang milih wakil presiden juga rakyat. Kenapa kok wakilnya sampai melupakan rakyat? Itu sangat tidak etis sekali gitu, seperti itu ya. Itu juga dalam membicarakan hubungan antara video Gibran dan AI dan Pancasila, kita sebenarnya sedang berbicara tentang masa depan bangsa, yang dimana pada tahun 2045 itu akan direncanakan adanya Indonesia emas, ya kan, Indonesia emas 2045. Apakah kita ingin menjadi bangsa yang maju dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur, atau bangsa yang terseret dalam arus kemajuan teknologi tanpa arah moral yang jelas? Nah, sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, kita wajib menilai kemajuan teknologi, termasuk AI, melalui lensa-lensa nilai luhur bangsa. Di sini saya ada beberapa kesinambungan poin yang bisa saya sambungkan dengan Pancasila. Yang pertama, sila pertama mengajarkan bahwa semua tindakan manusia, termasuk inovasi teknologi, harus dilandasi dengan moralitas dan ketulusan, bukan kepalsuan atau tipu daya. AI yang digunakan untuk memanipulasi kesan publik bertentangan dengan nilai kejujuran di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Sila kedua mengingatkan bahwa manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab, memberikan informasi palsu atau manipulatif kepada rakyat. Di sini saya bukan condong kepada rakyat ataupun memojokkan pemerintah, namun di sini saya hanya ingin sebagai aspirator rakyat di sini
ingin kesadaran pemerintah bahwa rakyat itu kalau memang rakyat Indonesia itu perlu dibimbing dengan baik. Kalau pemerintahnya tidak bisa membimbing dengan baik, bagaimana warganya bisa menjadi warga yang berkembang seperti itu ya? Pemerintahnya saja itu berusaha, memang bagus. Seperti yang dikatakan Mas Albert tadi, memang bagus. Kita itu bisa menggunakan AI, namun tidak terburu-buru, tidak dengan terburu-buru. Kalau kita terburu-buru tanpa memikirkan rakyat, tanpa memikirkan, kita tahu bahwa ini data faktualnya bahwa Indonesia ini memang dikategorikan dalam negara yang kurang literasi serta mungkin ber-IQ itu, kalau itu masih simpang siur ya mungkin ya. Namun kalau memang dari pemerintah ingin benar-benar mendorong atau menggandeng tangan rakyat dengan tidak terburu-buru, itu mungkin bisa memberikan perlakuan adil dan beradab kepada rakyat seperti itu. Lalu kita lanjut ke sila ketiga, menekankan pentingnya persatuan. Ketika AI digunakan untuk memperkeruh suasana, memperbesar kecurigaan, atau memperdalam polarisasi politik, maka AI justru menjadi ancaman bagi persatuan Indonesia. Di sini hanya sebagai ancaman ya untuk sila ketiga. Sila keempat berbicara tentang hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan melalui musyawarah. Yang seharusnya rakyat Indonesia berhak mendapat informasi yang benar agar mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Seseorang dengan pangkat sebagai wakil, beliau malah mencoba untuk, kalau saya sendiri tuh melihatnya sebagai memanipulasi otak warga Indonesia. Nah, seperti itu ya. Sila kelima, mendorong keadilan sosial. Artinya tidak boleh ada ketimpangan di mana teknologi hanya dikuasai dan digunakan oleh kelompok tertentu. Itu menguasai atau memobilisasi kelompok lain. Dalam konteks ini sih, Mas Gibran itu harus dilihat sebagai alarm. Beliau itu alarmnya, tanda bahwa kita membutuhkan regulasi yang adil terhadap penggunaan AI di ruang publik, terutama menjelang momen-momen penting seperti pemilu. Negara harus hadir bukan hanya sebagai pengamat. Nah, negara di sini bukan sebagai pengamat, tetapi sebagai penjaga nilai, memastikan bahwa teknologi berkembang di jalur yang selaras dengan Pancasila. Kita itu punya Pancasila, jangan sampai kita lupakan kalau kita ini punya Pancasila seperti itu ya. Bukan malah kita menghancurkan Pancasila. Kita tidak boleh menghancurkan Pancasila. Sebagai penyelenggara masyarakat, kita mendorong lainnya kesadaran kolektif yang saya bedakan tadi ya. Mungkin itu ya dari saya, ada sedikit kutipan dari saya ya, mungkin jika kita tidak membingkai kemajuan dengan Pancasila, maka kita sedang memberi ruang pada kebohongan untuk menyamar jadi kemajuan. Mungkin bisa dilanjut oleh Jerry ya. Terima kasih. Wow, keren sekali Mas Yunan. Semangatnya. Oke, saya di sini akan membahas sedikit juga tentang AI juga, tapi mungkin saya di bagian pro-nya. Mungkin AI nggak harus selalu dianggap ancaman ya, Mas dan Mbak. Mungkin bisa bukan disalahkan AI-nya sih, tapi lebih ke cara penggunaannya. Kayak seperti mungkin kayak dinilai gara-gara yang gambar itu atau yang menang full AI. Itu jangan disalahkan AI-nya, mungkin karena wakil presidennya aja yang kurang gila gitu. AI nggak langsung dianggap ancaman, mungkin bisa dijadikan alat bantu yang dapat meningkatkan untuk produktivitas dan juga efisien di berbagai sektor. Mungkin AI bisa jadi alat bantu untuk tapi nggak mengedepankan manusia sepenuhnya. Bisa untuk menyelesaikan tugas pikir dan juga kreativitas lainnya dan nilai-nilai yang masih milik manusia. Dan AI itu juga bisa membuka peluang kerja loh Mbak Alia, Mbak Tisiarmu. Meski juga beberapa pekerjaan itu digantikan. Tapi juga banyak juga pekerjaan baru yang muncul. Sehingga kayak
di bidang data, terus teknologi dan juga kreatif. Dan juga AI itu bisa meningkatkan layanan publik dan kualitas hidup yang di dalam pendidikan, kesehatan, dan juga layanan masyarakat. Tapi yang terpenting itu meningkatkan literasi digital, pelatihan keterampilan baru, serta pengawasan pengawasan AI agar tidak menjadi ancaman untuk manusia. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah aktif dalam diskusi kita hari ini mengenai bonus demografi dan bonus demografi Indonesia dan peran kecerdasan buatan AI. Diskusi ini telah membuka wawasan kita bahwa bonus demografi bukan hanya peluang, tapi juga tantangan yang harus dikelola dengan strategi yang tepat, termasuk pemanfaatan teknologi. Jadi menurut saya yang saya tangkap dari diskusi kita di sini itu bahwa bonus demografi adalah peluang besar jika dikelola dengan tepat. AI dapat mendukung peningkatan produktivitas pendidikan dan layanan publik, serta perlu dukungan pelatih digital dan kebijakan yang adil agar manfaat AI dirasakan merata. Dan kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan bonus demografi memberi dampak positif jangka panjang. Dengan demikian, mari kita bersama menghadapi masa depan dengan optimisme dan kesiapan. Semoga diskusi hari ini dapat menjadi pemantik bagi aksi nyata dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya sebagai moderator di sini terima kasih atas perhatian dan diskusinya bersama-sama. Jika ada salah kata yang membuat tidak enak hati, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.